Bude lah yang punya channel. Oh no. Iya. Ini kita pagi-pagi ketemu Mas Gemong ya. Sopo aku? Mas Gemong tuh ya punya YouTube baru juga, cuman apa ya? Di belakang layar, istilahnya yang mengelola YouTube-nya bapaknya. Namanya Pak siapa ya? Kalian Romanus Daud. Romanus Channel Daud. YouTube-nya juga Channel Romanus YouTube Daud. Romanus Daud ya, tolong di subscribe guys. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ketemu sebagai sama YouTuber pemula. Bukan YouTuber sih belum ya Pak. Belum lah, kita masih Ya bikin kreator lah ya. Nah gitu loh. Kreator sederhana. Nah, gimana dong? Gimana apanya? Awal mulanya terus kok kepriwe gitu biar Oh, sebenarnya sih ya, kenapa aku bikin channel YouTube gitu kan? Kenapa aku bikin channel YouTube? Pertama satu, mungkin karena apa namanya? Nah, kebetulan bapakku tuh kan saat ini tuh dia bekerja di Komisi Informasi Pusat sebagai komisioner. Dia terbiasa menyampaikan informasi publik yang ada di pemerintahan itu apa namanya? Informasi itu bisa berguna untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak apa namanya, informasi mengenai bapakku tuh komisioner informasi pusat yang kebanyakan untuk kerjanya di daerah timur, tapi nggak hanya di Indonesia Timur ya, tapi mencakup seluruh emang orang Indonesia. timur ya? Ya emang orang timur juga gitu. Emang orang timur juga. Jadi contohnya tuh apa gitu kan? Kerjanya seorang komisioner Komisi Informasi Pusat itu dia jadi jembatan antara kementerian pusat yang ada di Jakarta dengan apa namanya daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Polres Sorong. Makanya biar mendingnya masuk bikin channel YouTube gitu. Ya, Nah ini Pak Romanus Daud, tolong di subscribe ya. Jadi apa yang dia buat, dia menjembatani informasi mengenai apa namanya dana pembangunan untuk daerah-daerah, dan dia dan kebetulan karena basically yang dia bantu itu keagamaan ya, Katolik ya, dia membangun rumah pastoran yang ada di Borong, tapi nggak cuma di Borong. Dari mana tuh? Borong itu Flores, daerah Flores. Oh daerah mana? Asli bapak ya? Nah, itu salah satu contohnya. Tapi nggak cuma terbatas itu, melalui bapak yang seorang komisioner juga, dia bekerja sama lewat berbagai kementerian, gitu kan. Contohnya satu Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi, terus itu Kementerian Sosial. Yang waktu itu juga pernah bantu ini kok, gara-gara relasinya itu dia menjembatani bantuan sosial untuk orang-orang yang ada di Jakarta di sekitar rumah gitu. Tapi dia nggak punya KTP ini kan, KTP DKI. Jadi dia kan ada. bukan bokap, maksudnya orang-orang yang nggak punya KTP DKI kan iya. waktu itu nggak dapat bansos ya. Oh yang waktu itu. Nah, akhirnya bokap bantu orang-orang itu. Itu salah satu contoh apa namanya kerjanya seorang komisioner informasi pusat. Berapa tahun bokap dulu? Ini kan apa namanya periodenya 4 tahunan ya. Ini udah mau jalan Periode yang keempat. berapa? Periode pertama. Jadi satu periode itu 4 tahun. Ini udah jalan tahun keempat. Gitu. Nah, jadi karena itu alasan pertama kenapa seorang Romanus Daud itu apa namanya lebih baik kita buatkan YouTube-nya biar dia bisa apa namanya publikasi informasi soal apa namanya soal fakta-fakta yang ada itu yang dilakukan Pak Romanus dalam pekerjaannya gitu. Betul, siapa tahu itu berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Pastilah. Selain itu kan apa namanya cara pandang dan logika berpikir baik itu juga kita sampaikan lewat channel YouTube itu. Tapi nggak cuma sebatas itu, teman-teman ini ya viewer ya Bude apa namanya yang kita sampaikan di sana juga kelak kontennya bakalan kita isi dengan konten hiburan dan mungkin cerita mistis juga ada. Mistisnya daerah timur tau, belum pernah denger kan? Tunggu ya? Belum kan? Nanti ditunggu ya di channel Pak Romanus Daud di video berikutnya yang kelima berarti. Insya Allah kelima gitu. Soalnya baru buat video, tapi udah banyak yang nonton. Tolong ya ditonton juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah juga ya. Nanti yang nonton tahu ilmu gitu ya. Nah kalau Bude sendiri bikin channel YouTube targetnya apa? Targetnya sih ya dapat duit dari YouTube. Gimana caranya? Ya itulah susah makanya. Jadi Tapi nggak ngoyo-ngoyo amat, maksudnya
kan ngisi waktu memang karena keadaannya begini banyak waktu luang, jadi yang bikin video main upload aja gitu udah. Yang nonton juga belum banyak, tolong dong biar nontonnya banyak, gimana dong ide ya. Ide boleh sih, ide konten yang menarik ya pasti. Biar banyak yang nonton, viewers biar nambah gitu loh. Jadi mungkin masa kan biar sak ngono wae. Ya ora lah, mestinya iso nambah. Cuma kan gak signifikan ngono loh. Ya kudu viral nih orang. Ya makanya Berarti kudu banyak banget mana di jalan ya. nah nanti harus disampaikan target pertama aku juga kan sama kayak Bude hari ini pengen bikin YouTube, pengen bisa berpenghasilan dari YouTube. Tapi Kapan tahu nggak ini juga nggak mau gitu. langkah pertama kan yang harus dikejar tuh biar bisa dimonetisasi. Itu kita harus ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bantu dong guys. Hari ini tempatku channelnya masih 23 subscriber sama 100 jam tayang. Baru sebulan loh. Kalau Ya. saya kan udah 5 bulan, 6 bulan. Iya, maksudnya itu nggak jadi tolak ukur, tapi kan kita Iya. sama-sama masih kurang Masih. jauh gitu kan. Pemula lah. Harapannya bisa saling support sih. Dan kalau Bude sendiri terkendala apa tadi? Konten ya? Soal Konten biar menarik, konten biar orang pada menonton itu gimana tuh? Menurut. Iya bodoh. Kalau saya Aku kan juga masalahnya. saya kan semuanya tak istilahnya diary gede lah, vlog gede lah, sehari-hari itu ada semua itu di konten. Tapi kan mungkin kurang menarik apa, tolong dong cara Masukannya. memasukkan idenya gimana ya biar menarik atau gimana gitu. Aku juga masih banyak kekurangan soal teknis itu. Tapi yang penting apa namanya? Kan kalau aku kan visinya itu menyampaikan informasi yang akurat. Itu sih pertama yang pengen aku sampaikan. Selain yang akurat juga ya semoga informasi bisa menghibur. Ya. Itu yang jadi apa namanya? Acuanku dan teman-teman dan bapak itu kan kalau buat konten itu. Terus kira-kira kita mau ngomongin apa lagi? Apa ya itulah YouTube berpemula YouTube pemula gitu sih. Pasti pertama targetnya tuh biar bisa dimonetisasi. Itu kan Kita ngejar. syaratnya kan berat, nggak segampang itu gitu. Iya. Soalnya kita juga nggak mau, kita emang pengen cari apa ya, subscriber yang penikmat konten kita gitu kan. Istilahnya yang amanah, jangan nanti ada yang unsub gitu loh. Iya. Nggak ada yang unsub. Ya, ada emang cara-cara kayak gitu, tapi kita nggak boleh ngomong. Tapi ya mudah-mudahan kita dapat penonton yang memang menyukai isi konten kita, biar kita juga semangat bikin kontennya. Kan kontennya juga nggak pernah yang aneh-aneh lah istilahnya yang Iya. apa ya, kayak yang nggak boleh gitu aja, yang menghibur aja gitu, menghibur, ada edukasinya kan gitu kan, ada pokoknya menghibur, ada edukasi, terus biar penonton senang tuh gimana gitu ya. Iya. Tipsnya apa deh? Ayo aku takon. Oh, jenengan takon yang aku. Iya. Oh, nah aku sih pertama satu ya. Apa gitu? Pertama tips pertama kita harus lihat dari segmen konten yang kita buat. Segmen tuh maksudnya orang yang mau nonton tuh kalangan seperti apa. Ya. Jadi aku kalau aku ya tempatku itu aku bagi ke beberapa tema gitu kan. Beberapa tema di konten itu ada beberapa sesi. Yang pertama sesi Anda berhak tahu, itu emang full edukasi. Yang di situ kita memberikan informasi dan fakta-fakta yang jelas dari sudut pandang seorang manusiawi yang basically dia seorang komisioner informasi pusat. Jadi emang konten pertama tuh Anda berhak tahu, itu basically soal apa namanya, menyampaikan informasi. Yang kedua kita buat sesi soal Anda berhak tertawa. Jadi mungkin itu sedikit hiburan gitu. Dan kita menyajikannya mungkin gaya-gaya stand up, gaya-gaya storytelling gitu, gaya-gaya bercerita gitu yang lucu-lucu. Dan yang terakhir itu aku buatnya Anda berhak takut. Di situ mungkin kita bakalan nyampein cerita-cerita seram. Jadi segmennya aku bagi itu. Untuk hiburan-hiburan itu ada, untuk penikmat horor juga ada, untuk yang itu udah terbagi ya, baru kalau saya belum, masih global, kita belum. Pertama satu tipsnya itu. Yang kedua tuh sebenarnya dari kualitas video yang kita buat. Artinya tadinya videonya tuh harus tajam, gambarnya tuh bagus gitu. Itu juga aku pengen ngasih apa ya, kualitas terbaik lah di video aku itu. Dan yang terakhir tuh soal audionya itu. Audio itu yang masih masalah di tempatku gitu.
kurang jernih, kurang kencang gitu ya. Kualitas video tuh mencakup gambar yang bagus dan audio yang bagus. Kalau aku mungkin jadinya sementara sih masih dua itu mungkin. Dan yang terakhir mungkin soal promosi kita, karena kita kan masih channel YouTube baru ya, biar bisa direkomendasikan di YouTube kan kita harus tahu soal SEO, search engine algoritmanya di YouTube kan, biar kita dimunculin di beranda. Tapi kalau itu kita masih belum tahu, mau nggak mau kan kita harus promosi sama teman-teman kita, sosial media kita. Kalau aku sih itu 3 tips itu, tentuin segmen, kualitas video, sama promosi. Berarti kalau mau YouTube itu kayaknya sama deh kayak gitu. Sama, itu yang Cuman aku kira dasar. Dasar yang harus dipunyai, harus di, soalnya memang harus begitu gitu. Nah ini kalau kayak video kan main-main, kayak apa ya maunya video doang gitu. Gitu ya, berarti yang nonton suami ya. Nggak tahu nonton. Ya yang nonton sedikit banget juga, masih sedikit loh. Ini ya caranya ya kan. Ya mungkin 3 tips itu sama satu sih yang paling jadi mendasar kenapa kita pengen bikin konten kan, intensi kita, harapan kita dari konten yang kita buat. Kalau aku kan tadi menyajikan informasi yang akurat dan semoga menghibur, semoga bermanfaat. Itu sih intensinya. Jadi yang jadi alasan juga kenapa kalian harus nonton ya. Terima kasih masukannya Mas Gemong ya. Oke, semoga berguna Bunda. Ya berguna. Semoga berguna juga buat aku. Berguna berguna semua ya. Nanti tolong idenya untuk konten yang menarik biar terus tambah banyak ya. Tolong dong komen. Makasih ya guys, selamat pagi.